the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pembelajaran, supaya lebih semangat, bagaimana kita nyanyi terlebih dahulu? Boleh. Semangat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kelas 6B. Siap. Kelas 6B. Siap. Kelas 6B. Siap. Siswa kelas 6B apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semua dengar dengan seksama. Siswa kelas 6B semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Sebelum lanjut, ibu ingin memberikan motivasi. Belajar itu seperti menanam benih. Kalau kalian rajin, hasilnya akan tumbuh dan membuat kalian semakin pintar. Sebelum masuk ke pembelajaran, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Aku, Bu. Kemarin kita belajar mengenai struktur paragraf, Bu. Bagus. Boleh jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur paragraf? Jadi struktur paragraf itu adalah bagian-bagian yang dari paragraf untuk disusun dengan baik, Bu. Bagus. Boleh dijelaskan apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama itu ada kata utama, lalu kalimat utama dan kalimat penjelasan, Bu. Bagus sekali. Lalu saya tanya, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama Ibu. Ya betul. Kalau biasanya letaknya di mana? Aku, Bu, di awal kalimat atau di akhir kalimat. Betul. Kalau apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Jadi kalimat itu bagi contoh, fakta, dan penjelasan tentang Ibu. Ya, tepat sekali. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang struktur paragraf. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Jadi, ide pokok adalah hal utama yang sedang dibahas. Ibaratnya seperti bosnya paragraf, karena semua kalimat sangat menjelaskan ide tersebut. Dan ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, di mana letak ide pokok? Ide pokok biasanya bisa ditemukan di awal pertama dan di awal paragraf. Biasanya di kalimat pertama ini disebut paragraf deduktif. Keduanya ada di akhir paragraf. Biasanya berupa kesimpulan seperti yang terjadi, oleh karena itu, mungkin dari, oleh karena itu, maka dari, ini disebut paragraf induktif. Rumus diari, kita menggunakan rumus diari. Jika baca seluruh isi paragraf dengan teliti. Cari kalimat yang paling umum, yaitu kalimat yang mewakili isi seluruh isi paragraf. Bisa dilihat di sini ada contoh paragrafnya. Paragraf pertama, kucing adalah hewan peliharaan yang populer. Ia memiliki bulu yang lembut, suara yang mengiang, sering membuat pemiliknya merasa gemas. Selain itu, kucing juga bisa menangkap tikus. Bisa dilihat untuk ide pokok itu
ada di kalimat pertama, yaitu kucing adalah hewan peliharaan yang populer. Untuk kalimat kedua dan 2, 3, dan 4 hanya disebut kalimat penjelas. Pokoknya ide pokok itu inti si bos, kalau kalimat penjelas sama dengan pendukung atau anak buah. Baik anak-anak, itu dia penjelasan tentang ide pokok paragraf. Sekarang kita akan memberikan soal pilihan ganda, 5 soal, dibuat 2 kelompok masing-masing 2 orang. Nanti setelah menjawab boleh dibahas bersama-sama. Ibu akan berikan tugasnya. Bisa maafin ya. Ibu, aku mau bertanya dong yang nomor 1. Aku masih bingung mau anak game pokok. Nomor 1 itu untuk soal nomor 1, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Di laut terdapat berbagai jenis ikan dan terumbu karang yang indah. Di daratan hutan hijau menyimpan ribuan spesies flora dan fauna. Bahkan kandungan mineral di dalam bumi pun sangat beragam. Apa bahasa ide pokok di atas? Nah, bisa dilihat dari contoh soal ini, bisa cara menentukan ide pokok paragraf itu bisa dilihat kalimat pertamanya, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Maka jawabannya itu yang D. Sudah paham? Iya, makasih Ibu. Sudah selesai. Baik, kita akan membahas soal nomor 2. Siapa yang ingin menjawab? Ibu. Baik, boleh. Jawabannya apa? Jawabannya A, Ibu. Kenapa? Boleh dijelaskan? Karena kalimat pertama langsung menyatakan hal utama, yaitu pentingnya menjaga kebersihan. Kalimat berikutnya hanya menjelaskan manfaatnya, seperti udara segar, pentingnya pikiran tenang, dan tidak mudah sakit. Jadi itu ide pokoknya, Ibu. Betul sekali. Nomor 2 itu jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Siapa yang ingin menjawab? Boleh. Nomor 3 itu jawabannya tahu. Soalnya di kalimat pertamanya udah dikasih tahu kalau pohon itu sebagai pohon serbaguna. Ya, betul sekali, jawabannya yang A. Sekarang untuk soal nomor 4, siapa yang mau menjawab? Aku mau, Bu. Boleh. Jadi jawaban nomor 4 itu yang A, Bu. Olahraga rutin bermanfaat bagi tubuh. Nah, jadi kalimat intinya itu yang kalimat pertama, Bu. Lalu kalimat selanjutnya itu cuma kalimat penjelas saja, Bu. Betul. Untuk soal nomor 5, siapa yang ingin menjawab? Boleh. Jadi jawaban tepatnya itu adalah C, Bu. Ya, kenapa, Cek? Karena kalimat pertama menunjukkan inti, yaitu kegiatan kerja bakti siswa dari kelas 7. Kalimat berikutnya itu cuman banyak ngejelasin kegiatan yang dilakukan seperti menyapu, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Betul sekali, jawabannya yang C. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan dan membahas soal dengan baik, Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Iya. Catat ya. Tuliskan. Tunggu, Bu. Tuliskan tugas
ide pokoknya. Kemudian tentang apa? Ide pokoknya. Jadi kemudian kapan? Dikumpulinnya besok. Oke. Baiklah. Untuk Ibu ingin mengasih tahu untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kalimat penjelas secara lebih detail untuk jadi lebih mendukung apa isi ide pokoknya. Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Ingat tidak apa-apa kalau belum langsung bisa. Kalian tetap mencoba dan terus belajar. Ibu yakin kalian semua menjadi anak yang pintar dan hebat. Amin. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk KM boleh dibimbingannya. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, kalau baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hati-hati di jalan semuanya. Like cherry blossoms blooming in the mountain